Baik, Pak. Warga desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember digegerkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah di tengah pemukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api untuk menyelamatkan penghuni rumah yang terjebak di dalam kamar seorang diri. Akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan dalam memadamkan api. Dari keterangan saksi, kebakaran ini bermula ketika korban Jumari meminta seputung rokok pada anaknya ketika hendak berangkat kerja. Beberapa waktu kemudian, kobaran api tiba-tiba muncul dari kamar yang diduga bersumber dari kasur yang terbakar akibat percikan api dari putung rokok yang dihisap korban. Api baru dapat dipadamkan petugas damkar sekitar 1 jam kemudian. Namun naas, penghuni rumah yang diketahui bernama Jumari berusia 86 tahun tewas mengenaskan. Sebuah toko yang juga sebagai gudang perabotan plastik di Jalan Tugu, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar pada Rabu pagi. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat langsung menghanguskan isi gudang. Tidak hanya itu, 5 orang yang terdiri dari pemilik toko dan gudang dan istrinya serta 2 anaknya dan 1 anak temannya terjebak di dalam toko dan gudang yang terbakar. Sedangkan 5 karyawan berhasil selamat dalam musibah kebakaran ini. Api mulai terlihat pada pukul 7 pagi dan api berasal dari samping toko. Banyaknya warga yang ingin melihat serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi untuk memadamkan api. Hingga kini petugas masih melakukan proses pemadaman dan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Selamat malam pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki hari ketiga. Saksi-saksi dan bukti dihadirkan dari pihak pemohon atau Peggy Setiawan, maupun Peggy Setiawan maksud kami. Mulai dari rekan-rekan Peggy hingga saksi ahli. Pertanyaannya, akankah ini berhasil meyakinkan hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan? Dan siapakah yang akan memenangkan antara bukti polisi versus alibi Peggy? Anda menyaksikan The Prime Show malam hari ini pemirsa, bersama saya Fani Imaniar. Ya, pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan narkoba atau kasus narkoba yang berada di Malang. Lebih tepatnya mengenai sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2 Kota Malang, Jawa Timur yang digerebek Bareskrim Mabes Polri dan juga Polresta Malang. Diduga rumah ini menjadi pabrik narkotika jenis ekstasi, Xanax, dan tembakau gorila. Pelan-pelan. Diam. Diam. Rumah di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Klojen, Kota Malang ini dipenuhi anggota kepolisian berseragam dan berpakaian preman dari Bareskrim Mabes Polri dan Polresta Malang Kota. Rumah ini diduga menjadi rumah produksi narkotika jenis ekstasi, Xanax, dan tembakau gorila. Polisi pun segera menyita sejumlah barang bukti, melakukan olah TKP, dan menghadirkan petugas Lapfor Polda Jatim di TKP. Polisi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam produksi dan peredaran barang haram tersebut. Sementara itu, menurut warga sekitar, sejak 2 bulan terakhir di rumah ini selalu ada aktivitas di malam hari. Padahal dari depan, rumah terkesan seperti rumah kosong. Itu dulu rumah kosong, lantas dikontrak sama orang. Kan itu pemiliknya sudah meninggal dunia, akhirnya diperalihkan ke anaknya tidak di Malang. Akhirnya dikontrak, terus saya nggak tahu yang kontrak orang mana. Terus tahu-tahu hari ini ada penggerebekan. Memang pada setiap malam itu
lampu di belakang sini, mulai dapur sampai ke depan itu terang benderang, tapi yang di depan kok nggak pernah dinyalakan, seakan-akan rumah ini kosong. Nggak taunya ada kegiatan di dalam seperti ini. Saat ini rumah masih dalam penjagaan ketat kepolisian. Sementara itu, pabrik narkotika kerap berkamuflase seolah-olah rumah biasa yang berada di permukiman penduduk seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur tadi. Temuan apa saja yang diperoleh dari pabrik barang haram tersebut? Ini dia penelusuran rekan kami Abraham Silaban dari lokasi TKP. Silaban, saya datang di Jalan Bukit Barisan nomor 2, Kecamatan Klajen, Kota Malang, Jawa Timur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda fakta di balik rumah yang kelihatan seperti biasa. Nyatanya, ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Saya ingin ajak Anda untuk masuk. Sekilas, kalau kita bisa melihat tampilan dari luar, bahwa tidak ada yang mencurigakan untuk tampilan di ruang tamu. Kita bisa lihat ruang tamu, layaknya biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka, ada satu space, ada semacam bunker yang disiapkan di sini untuk kemudian di sanalah diproduksi barang haram narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda tempat di mana lab narkoba ini diproduksi secara diam-diam tentu saja, sembunyi-sembunyi tentu saja oleh para tersangka yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Anda bisa lihat di belakang saya 3 jenis barang haram narkoba yang diproduksi di sini, yakni Xanax, ekstasi, bahkan tembakau sintetis. Kita nggak bisa sembarangan untuk masuk. Jadi kita nggak mau merusak TKP tentu saja, barang bukti, maka kita harus menggunakan sarung tangan seperti ini untuk kemudian bisa melihat lebih dekat, bisa mengidentifikasi lebih dekat apa-apa saja yang menjadi barang-barang di tempat ini dan bagaimana kemudian modus para tersangka, apa yang mereka produksi di tempat ini. Dan sampailah kemudian kita pada kesimpulan bahwa ini adalah lab narkoba terbesar di Indonesia. Disebutkan bahkan di sini ada 1,2 juta ton proyeksi ekstasi yang akan dicetak di tempat ini. Lihat, ini dia. Setidaknya ada 3 bagian dari bunker ini. Di sini disebut menjadi ruang percetakan. Ini ada oven di mana kemudian yang menjadi bagian dari produksi Xanax dan juga ekstasi. Ini dia mesin cetaknya, dan sebelum kemudian dicetak, ini adalah mesin ayaknya atau granulator atau mesin pencacahnya. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Lebih dekat lagi, kita bisa tunjukkan kepada Anda, ini adalah ekstasi yang dicetak di pabrik narkoba di Kota Malang, Jawa Timur. Kan di sini Anda bisa lihat model packingnya juga Ganesha seperti ini. Siapa sangka di dalam segelan bungkus ini adalah tembakau sintetis. Ukuran kecilnya seperti ini. 1,2 juta ton. Dan di sini Anda bisa lihat, ini adalah metanol prekursor. Anda bisa lihat, ini adalah Pinaka 200 liter menjadi bahan dasar pembuatan ekstasi dan Xanax. Dan apabila ini diproduksi, bahan dasar ini diproduksi setara dengan 2 juta butir pil ekstasi. Sungguh-sungguh besar temuan dari aparat yang ada di sini, dan betapa tidak ini menyelamatkan sedikitnya 5 juta warga negara kita yang apabila mereka menjadi korban dari peredaran barang haram narkoba. Patut bersyukur tentu saja temuan ini bisa dihentikan karena kurang dari 3 bulan mereka beroperasi di sini, pada akhirnya bisa dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. 5 orang tersangka diamankan di rumah ini di Kota Malang, Jawa Timur. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang tersangka yang lebih dulu ditangkap 3 hari sebelumnya di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana di sana ditangkap peredaran tembakau sintetis. Siapa sangka ini kemudian berujung pada pabrik narkoba terbesar di Indonesia. Pertanyaan berikutnya tentu saja, siapa di balik ini semua?
lab narkoba terbesar di Indonesia. Apakah ada tersangka besar yang saat ini masih berkeliaran dan tentu saja harus ditindak oleh polisi? Atau jangan-jangan ada pembesar atau backingan dari semua ini? Ini harus diusut tuntas. Saya Abraham Silaban bersama tim saya yang ada di sini. Kita akan telusuri kasus. Sobat, hari ini saya bersama dengan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada. Kami berada di Kota Malang, Jawa Timur, dan kami berdiri di sebuah rumah yang tidak biasa karena ini luar biasa. Ini adalah laboratorium narkoba terbesar di Indonesia. Betul demikian, Jenderal? Ini laboratorium dikatakan terbesar, salah satu yang besar lah, karena di sini ada dibuat tiga pabrik di sini. 3 produk yang dihasilkan oleh rumah ini. Yang satu adalah Sinte, ini yang Sinte terbesar di Indonesia, yang selama ini kita temukan. Kemudian yang kedua, pabrik ekstasi, dan yang ketiga mereka juga memproduksi Xanax. Termasuk dalam psikotropika golongan 1. Ini adalah alat-alat yang mereka gunakan. Kita bisa melihat di sini ada oven, ada oven, ada mesin cetak ya, Pak Kabar? Mesin ayahnya juga, di mana satu mesin ini bisa mencetak satu hari 4.000 butir. 4.000 butir? 4.000 butir. Ekstasi dan Xanax? Ekstasi, ya gantian mereka. Jadi mereka menggunakan 4.000 untuk cetak Xanax atau cetak ekstasi. Jadi bergantian. Oke. Siapa di balik ini semua? Kami dengar ada 5 orang yang diamankan di rumah ini. Ini merupakan pengembangan dari 3 orang yang lebih dulu ditangkap di Kalibata. Bisa sedikit dijelaskan? Ini ada pengembangan dari ketika kita mendapat informasi masyarakat ada peredaran Sinte di daerah Kalibata. Di Kalibata City, kemudian kita lakukan penggerbekan dan dilakukan penyelidikan oleh teman-teman kita dari Bareskrim, bekerja sama dengan Polda Jatim, bekerjasama dengan teman-teman BNNP yang ada di Jawa Timur ini, dan juga dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kita berkolaborasi. Hasil kolaborasi kita bisa temukan tempat pabriknya ada di sini. Pengendalinya sedang kita kejar. Betul, warga negara asing? Masih dalam penyelidikan. Apakah ini terkait dengan jaringan internasional? Barangkali ada nama Freddy Pratama yang sedang dicari saat ini oleh di Narkoba Bareskrim Polri. Sampai sekarang kita belum mengarah ke sana, tapi yang pasti karena ini kan baru kemarin kita gerbek. Betul. Kita juga belum melakukan pemeriksaan secara mendetail dengan para tersangkanya, karena mereka yang ada di sini juga adalah para pekerja, para koki, dan juga pengecernya. Pengedarnya. Nah, untuk sampai ke sana kan nanti dibutuhkan satu proses penyelidikan. Pada prinsipnya siapapun yang ada di belakang ini akan kita tabrak. Ya, kita melihat bahwa narkoba itu sudah merebak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu kita menyelamatkan generasi muda kita dengan cara salah satu yang adalah mencegah mereka untuk menjadi pengguna. Ini ada bahaya terhadap masa depan Indonesia. Kita mengharapkan 2045 Indonesia emas. Nah, generasi muda kita harus kita jaga. Inilah bentuk komitmen kita untuk menjaga para generasi muda dari pengaruh narkoba. Apalagi Malang ini adalah tempat para mahasiswa. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, pengguna Sinte sebagian besar adalah anak generasi muda, anak muda. Ini harus kita. Oleh karena kita juga mohon kepada masyarakat semua untuk dapat memberikan informasi apabila terjadi hal yang seperti ini. Jangan pernah menggunakan narkoba, jangan pernah pakai narkoba. Dan bagi para pelaku pengedar, pengecer, kita akan kejar sampai kapan. Terima kasih Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Jenderal. Bahwa telah terjadi error in persona. Jadi bukan menceritakan bagaimana peristiwa, enggak, tapi betul-betul hanya semata-mata mendukung bahwa kami nilai bahwa ini telah terjadi, salah tangkap. Jawab juga, dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Tapi yang harus saya katakan, apapun tekanan media sosial, apakah tekanan netizen,
atau orang di luaran sana tidak pernah merubah KUHP dan tidak akan pernah merubah pendirian para penyidik. Dan itu yang saya minta. Hukum, rule of law, equal terhadap semua. Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan pagi ini. Untuk sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan dipindahkan dan berlangsung di ruang sidang 1. Sementara itu, untuk sidang lanjutan hari ini beragendakan pembuktian dari pihak pemohon. Kubu dari Peggy Setiawan menghadirkan 5 orang saksi dan juga 1 ahli pidana untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Kelima saksi tersebut adalah Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondol yang merupakan rekan Peggy, Agus dan istrinya yang merupakan pemilik proyek pembangunan yang Peggy kerjakan pada 2016 lalu, Liga Akbar sebagai saksi di dalam BAP kepolisian, serta ahli hukum pidana Profesor Suhandi Cahya. Sementara itu, setelah 3 jam memberikan keterangan dalam persidangan Profesor Suhandi yang diundang oleh tim penasihat hukum Peggy Setiawan, akhirnya menguatkan tuntutan penasihat hukum untuk menghapuskan status Peggy sebagai tersangka. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum diantaranya salah tangkap, proses penerapan tersangka yang tidak melalui gelar perkara hingga proses penyitaan barang bukti dinilai tidak sesuai kaidah hukum acara pidana. Kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap, salah orang yang ditangkap, atau error in persona, makanya secara faktualnya atau secara faktanya kita buktikan saksi yang mengetahui ini. Jadi saksi itu tidak berbicara masalah hal-hal bagaimana. Sidang akan dilanjutkan kembali Kamis 4 Juli besok dengan agenda pembuktian dari pihak Polda Jawa Barat selaku termohon. Ya pemirsa, pertaruhan bukti polisi versus alibi Peggy semakin memanas. Polisi mengklaim memiliki sejumlah saksi dan juga bukti yang menguatkan status Peggy sebagai tersangka. Kita akan breakdown satu persatu kesaksian dari orang-orang yang dikumpulkan oleh kepolisian. Yang pertama dari Singgi Galang yang mengaku sebagai teman Peggy. Singgi Galang dan juga Peggy Setiawan ini berteman sejak SD dan berada dalam lingkungan yang sama. Peggy Setiawan dan juga Singgi ini berteman sejak kecil. Kemudian yang kedua dari Sudirman, kita akan pindah ke kesaksian berikutnya yakni Sudirman sebagai salah satu terpidana yang mengaku kepada polisi bahwa Peggy sempat datang ke lokasi sebelum pembunuhan terjadi dan sempat minum jenis minuman keras berjenis ciu. Selanjutnya pemirsa, kita akan ke kesaksian selanjutnya dari ahli Inavis bernama Eko Wahyu Bintoro yang mengatakan hasil identifikasi dengan menggunakan metode cross data section yang ada pada database dari Disdukcapil mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh kepolisian ini memiliki identifikasi kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan juga biometrik terkait dengan Peggy Setiawan. Sementara itu pemirsa, juga ada sejumlah kesaksian dari rekan-rekan Peggy yang menjadi alibi dan menguatkan ketidakterlibatan Peggy dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Yang pertama saya akan bacakan dari Ibnu yang merupakan salah satu teman Peggy yang mengatakan pada malam di tanggal 26 Agustus 2016 Peggy sedang bersama dirinya ikut mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Pada saat itu seluruh teman-teman Peggy dan juga Peggy Setiawan sendiri berada di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, pemilik rumah tempat Peggy bekerja yang bernama Agus. Agus di sini mengatakan kepada atau dalam berita acara pemeriksaannya mengatakan kepada polisi bahwa rumah Agus dibangun mulai dari bulan Agustus sampai Desember 2016 dan Peggy, Robi serta Ibnu bertiga ini bekerja untuk sama-sama membangun rumah sang pemilik rumah atau Agus tersebut. Yang terakhir pemirsa adalah ayah kandung dari Peggy Setiawan yakni Rudi Irawan. Mengatakan saat itu Peggy
pergi bekerja atau sedang bekerja di Bandung. Bahkan ada bukti kasbon pula yang diklaim oleh bapak kandung dari Peggy Setiawan ini membuktikan keberadaan dan juga alibi Peggy di Bandung, Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali pemirsa terkait dengan bagaimana kita akan memperdalam hal-hal yang berada di sekitar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang akan sama-sama membahas lebih dalam. Yang pertama bersama saya di studio pada malam hari ini ada Ibu Elza Syarif selaku kuasa hukum Bapak RT Abdul Pasren. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Elza. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dan kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan praktisi hukum Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat malam. Selamat malam. Baik, Selamat malam, Profesor. Selamat malam, Pak. Sambungannya cukup jelas ya, Pak Jamin ya? Cukup jelas. Baik. Jelas sekali. Saya akan beralih ke Bu Elsa terlebih dahulu atau saya akan bertanya kepada Bu Elsa terlebih dahulu terutama kepada terkait dengan sidang pra-peradilan. Kita tahu, betul saya harus konfirmasi lagi, Abdul Pasren dipanggil sebagai salah satu saksi yang kalau kata orang-orang ini saksi kunci dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, saya belum dapat kabar ya. Oh, belum, oke. Tapi yang jelas besok saya akan berada di Bandung. Untuk? Ya, untuk persiapan itu semua. Oke, persiapan apa ini maksudnya dalam konteks ya, apa Bu kan Elsa? dalam konteks sekarang kan pembuktian dari termohon. Jadi ya, saya ada koordinasi untuk itu. Oke. Saya tidak akan membahas lebih detail terkait dengan koordinasi karena saya tahu Ibu juga terikat dalam kode etik ya untuk tidak membeberkan hal-hal yang lebih mendetail. Tapi saya mungkin lagi-lagi saya harus konfirmasi karena memang sampai dengan saat ini kesaksian dari Pak Abdul Pasren, klien Ibu, dengan apa yang disampaikan oleh Peggy Setiawan maupun juga terpidana yang sudah dipenjara maupun yang sudah keluar dari penjara berbeda. Ya jelas, ini kan keterangannya Pak Pasren klien saya ini kan sudah diberikan di bawah sumpah pada persidangan yang lalu ya 2017. Dan juga dari keterangannya yang kita berpegang bukan BAP ya, karena ya menjadi pertimbangan hukum itu diputuskan kan berdasarkan bukan BAP, bukan sidang kesaksian sidang persidangan, tetapi fakta yuridis yaitu penyesuaian dari para saksi-saksi, bukti dan terdakwa. Dan jelas itulah yang menjadi putusan terakhir dan apalagi sudah melakukan gerasi. Jadi segala upaya hukum oleh para terpidana ini sudah dijalankan. Nah berarti peran dari klien Ibu Abdul Pasren tidak hanya dalam sidang pra-peradilan tetapi juga untuk menyingkap ya kasus yang sudah ya hitungannya mandek ya, ini hitungannya mandek sampai dengan saat ini belum kelihatan titik terangnya. Menurut Ibu apa perspektifnya? Begini, bukan sebetulnya kasus ini sebetulnya simpel-simpel aja ya. Tetapi ini banyak cocok logis sebenarnya yang dilakukan di sekitar. Hoaxnya banyak dan juga ada dari unsur para politisi, ada politisi yang ada politisi juga yang masuk. Sebetulnya mungkin cari suara dengan cara-cara karena ini kasus viral jadi mereka lebih seolah membantu dan tadi perlu diketahui dengan baik ya. Jadi upaya-upaya keluarga terpidana ini untuk supaya merubah cerita yang sebenarnya itu sudah dilakukan sewaktu telah diperiksanya si terpidana ini pada pemeriksaan di Polda. Dan katanya dapat ancaman juga Bu Elsa, tapi itu saya akan dalami. Kemudian ini kan dapat ancaman terus. Dari siapa Bu? Ya saya udah tahu tapi saya nggak mau ngomong kan, kita kan orang hukum nggak bisa menuduh sebelum proses. Baik, tapi ada kecurigaan tertentu atau Pak Abdul Pasren juga bercerita sama Ibu. Tapi kita dalami di segmen berikutnya Bu ya. Biar lebih dalam Ibu ya, kita ke segmen berikut nanti. Bang Jamin tahan dulu ya, kita akan jeda sesaat. Pemirsa The Prime Show masih akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam The Prime Show dan saya masih bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Tapi sekarang saya akan beralih kepada praktisi hukum Pak Jamin Ginting yang tersambung atau masih tersambung via Zoom. Pak Jamin. Ya, Pak Jamin malam. Pak Jamin hari ini memantau bagaimana jalannya sidang pra peradilan, terutama ketika kita dengarkan ada keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Peggy Setiawan dan menyebut bahwa Peggy Setiawan ya bisa dijadikan katakanlah bisa dijamin bahwa ternyata tidak terlibat atau tidak melakukan tindakan pembunuhan terhadap Vina dan Eki, tidak bisa dibuktikan. Apa yang Anda tangkap dari jalannya atau kesaksian atau apapun yang disampaikan dalam persidangan hari ini? Ya, tentu kalau keterangan saksi itu keterangan yang disampaikan bisa digunakan oleh hakim, bisa juga tidak digunakan. Tapi prinsipnya apa yang disampaikan oleh saksi ahli agar membuat terang suatu perkara sehingga mengerti hakim bahwa aturan hukum pidana terkait dengan hukum acara formil yang dilakukan dalam penetapan tersangka, dalam penyitaan, dalam penahanan dan penangkapan itu cacat secara formil, tidak sesuai. Alasan apa yang menjadikan cacat formil terkait dengan itu? Terkait dengan prosedural. Nah, itulah yang disampaikan. Salah tangkap itu kan termasuk prosedural ya Pak Jamin? Ya, nah salah satu yang dipermasalahkan yaitu mulai dari penetapan tersangka. Ya. Nah, dalam penetapan tersangka seseorang itu harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Baru boleh ditetapkan sebagai tersangka. Itu amanah dalam ketentuan putusan MK 21 tahun 2014 dan juga Perkap Kapolri ya nomor 6 tahun 2019. Sudah ditekankan di situ dan setiap polisi dan penyidik kalau dia penyidik yang belajar benar harusnya sudah paham. Iya tahu ya. Ya, artinya nggak boleh orang langsung ditetapkan tersangka sebelum diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, kecuali kalau ada tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan istilahnya dalam KUHP. Ya, tertangkap tangan itu tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Ini kan dia bukan sedang melakukan tindak pidana, ini pengembangan dari tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya contohnya sebelumnya, begitu tahun 2016. Nah, jadi prosedur ini tidak dilakukan dengan baik dan benar sehingga ini cacat formil karena nggak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Yang kedua, contohnya terkait dengan penyitaan terhadap barang bukti yang dianggap sebagai barang bukti, motor, ya. Nah, barang bukti ini sebenarnya nggak ada relevansi karena dalam putusan Mahkamah Agung itu semua yang diduga Peggy Peron itu menggunakan Honda Vario warna hitam. Nah, tetapi yang disita itu bukan Vario warna hitam, Vario lain gitu, bukan Honda lain atau apa merek lain lah begitu ya. Nah, dan itu juga dinyatakan oleh pemohon pra peradilan tidak didasarkan kepada surat perintah dan juga tidak ada surat penetapan pengadilan setempat. Padahal syaratnya untuk melakukan penyitaan terhadap benda bergerak harus ada penetapan dari ketua pengadilan di mana benda tersebut berada. Banyak yang dilompatin Pak Jamin, berarti ini. Banyak prosedur yang dilompati dong. Ya, termasuk itu penyitaan terhadap ijazah dan kartu keluarga itu juga harus mendapatkan persetujuan. Kalau orang menyita prosedurnya, ada surat perintah dari atasan, ada surat sprindiknya, ya, terus objek yang akan disita sudah tahu dia begitu apa yang akan disita dan mendapat persetujuan dari orang pemilik. Kalau pemiliknya tidak setuju, panggil RT RW 2 orang saksi. Nah, gitu. Itu prosedur yang benar. Nah, itulah yang menurut pemohon dibuktikan dalam persidangan ini yang kemarin yang kita dengar sehari ini itu tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan saya baca jawaban daripada Polda Jawa Barat, dia tidak menyinggung terkait dengan ada izin ketua pengadilan terkait dengan penyitaan. Tidak ada dibuktikan juga dalam jawaban. Itu kan artinya kalau orang nggak membuktikan berarti seakan-akan dia mengaku kan begitu bahwa memang nggak ada. Baik.
Baik, sebelum saya masuk lebih dalam terkait dengan cacat prosedur dan apa implikasinya kepada hasil sidang pra-peradilan atau apakah akan menjadi sebuah pertimbangan bagi majelis hakim, kita juga akan dalami terkait dengan benar atau tidaknya Peggy Setiawan terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2016. Ada beberapa kesaksian yang muncul di sidang pra-peradilan dan sebelumnya di BAP juga termasuk dari salah satu teman Peggy Setiawan yakni Agus. Pak Jamin, Bu Elsa, kita dengarkan sama-sama ya. Pada saat saudara membangun rumah saudara, apakah saudara menggunakan jasa orang lain untuk yang membangunnya atau ya, seperti apa? Menggunakan jasa orang lain. Menggunakan jasa orang lain. Betul. Ada berapa orang? 8 Pak Mas. 8 orang. 8 orang. Bisa saudara sebutkan nama-namanya 8 orang tersebut yang membangun rumah saudara? Kalau saya sebut namanya, saya tahunya Pak Rudinya aja Pak. Oh. Karena Pak Rudi itu sebagai pemborong. Pak Rudi sebagai pemborong. Oke. Kalau Peggy Setiawan, apakah saudara mengenalnya? Mengenal. Mengenal. Atas nama Peggy Setiawan. Peggy aja kalau saya tahu. Oh, Bapak tahu Peggy namanya aja? Peggy aja. Peggy Perong? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Oke. Jadi di bulan Agustus awal melalui Pak Rudi, saudara membangun rumah saudara. Betul. Berapa lama pembangunan rumah saudara? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan, Pak. Jadi kalau di bulan Agustus itu selesainya di bulan apa saudara tadi katakan? Novemberan ya. November. Oke. Saudara mengenal juga Peggy kan? Taunya setelah berjalan pembangunan, Pak. Setelah berjalan pembangunan rumah ya. Oke, saya kembali ke Pak Jamin. Menurut Anda, Pak Jamin, dari kesaksian Agus tadi, nilai kesahihannya cukup atau sekuat apa bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, oleh hakim tunggal lebih tepatnya untuk membuat keputusan? Ya, ini kan kita mau membuktikan kalau Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan yang melakukan bersama-sama ikut dengan 8 rombongan yang sudah terpidana pada tahun 2016, kan begitu. Nah, Agustus, 27 Agustus. Nah, untuk membuktikan itu sebenarnya yang paling akurat adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, dia ada di situ. Tapi Agus begitu. Iya, Agus tidak. Nah, kalau ada saksi yang 8 tadi menyatakan dia tidak ada, lalu ada 1 yang ada, tentu dipertanyakan. Ini kan geng motor. Tentu mereka sudah saling kenal sebelumnya, sudah akrab, ya sudah berteman lama lah ya begitu. Apalagi itu boncengan. Yang dibilang Peggy Perong itu berboncengan dengan salah satu pelaku. Pasti dia akrab sekali begitulah. Nah, tinggal itu saja saksi itu ditanyakan. Nah, kalau diduga keterangannya tidak benar karena ada bantahan dari saksi lain, maka muncullah yang paling penting namanya scientific crime investigation. Nah, crime investigation menggunakan scientific ini apa? Salah satu contohnya ada CCTV. Itu bisa dibuktikan, contohnya ada CCTV. Kapan? Karena dalam keterangan salah satu penyidik polisi dalam BAP putusan itu ada dia CCTV tapi tidak dibuka. Gitu. Tapi wajib nggak dibuka, Pak Jamin? Wajib nggak dibuka dalam sebuah sidang pra-peradilan? Lah kalau yang namanya scientific crime investigation itulah paling akurat kan. Kita tahu ya. kasus cyanida kemarin itu kan CCTV yang menyorot semuanya, siapa yang ada di situ, apa yang dilakukan jam demi jam, detik demi detik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alat melakukan kejahatan pada saat itu. Apa yang digunakan? Samurai yang dinyatakan ditusuk, bambu yang digunakan memukul, motor. Setiap yang dipegang itu ada sidik jari. Jadi waktu itu harus dicocokkan sidik jarinya pada saat itu ya, 2016 ya, bukan sidik jari 2024 yang diambil sekarang ini. 2016 ada nggak sidik jari dari Peggy Setiawan ini yang dianggap Peggy Perong ini? Cocokkan dengan sidik jari yang diambil sekarang. Sama nggak begitu? Nah, ada nggak? Nah, berarti scientific crime investigation-nya nggak ada. 2 itu udah ada. Yang ketiga, terkait dengan HP. Kan semua pegang HP. Pasti ada yang merekam, pasti ada pembicaraan di antara mereka setelah melakukan komunikasi dan segala macam sebelum dan setelah kejadian. Itu tinggal disita, dibuka, di print. Itulah yang namanya scientific crime investigation.
Yang terakhir, saya mohon maaf, ini namanya katanya kan diperkosa. Tentu setelah diperkosa itu ada sperma. Apakah Peggy Sperong ini ikut melakukan? Karena ikut. Tinggal spermanya aja dicocokkan dengan dia punya. Sama enggak? Nah inilah yang namanya suatu metode yang disebut scientific crime investigation yang nggak mungkin bisa salah. Kecuali kalau yang buatnya itu mengada-ngada laporannya ya. Nah, tapi ini akurat begitu, akurat. Itu kejadiannya 2016. Sekarang kita masuk ke 2024. Pertanyaannya, bukti apa yang dia pegang? Hanya tadi katanya foto, KTP, lalu sidik jari yang diambil tahun 2014 di kertas, beberapa kertas yang diminta untuk ditempeli tangannya di situ. Nah ini kan cuma menunjukkan, iya benar dia Peggy Setiawan. Tapi bukan ia terbukti melakukan tindak pidana tahun 2016. Kalau geometrik menunjukkan Peggy Setiawan, ya 100% akurat, bukan 99. 100% dia orangnya. Nah inilah makanya saya bilang, kenapa polisi ini sangat penting dalam konteks scientific crime investigation. Pertama sekali korban ada, masih fresh. Itu yang paling penting. Kalau setelah 10 hari setelah opsimasi ya, dibongkar dari kubur, setelah diangkat lagi, diperiksa, lah ini tentu sulit lah ya. Dan jadi pertanyaan sendiri ke depan. Baik Pak Jamin. Itu begitu. Baik Pak Jamin, saya beralih ke Bu Elsa. Setuju, sebelum saya mau nanya setuju apa tidak setuju dengan tadi pendapat dari Pak Jamin, ada yang bikin saya juga penasaran. Klien Anda, Pak Abdul Pasren sendiri, mengaku kepada Ibu mengenal atau tidak kepada Peggy Setiawan? Kalau dengan Peggy dia nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal, tapi yang jelas kan Peggy nggak pernah lihat sama sekali? Peggy ini kampungnya lain. Tapi yang 8 ini memang sekampung di satu RT-nya dia. Dan kesaksian dari orang yang tertangkap ini, terpidana ini yang 8 ini, itu menunjuk otaknya Peggy. Tapi kan biasanya kalau otak atau kalau didengkot dalam satu gen kan biasanya jadi, ya kalau nongkrong bareng kan bareng. Tapi katanya Pak Abdul Pasren tidak pernah melihat Peggy Setiawan sama sekali. Memang bukan di lokasi kampung itu, bukan. Dia nggak pernah mengenal, tetapi mereka yang 8 ini mengaku dalam bersama-sama, dan suka minum sama-sama, mabuk bersama gitu. Tapi tidak pernah nongkrong di rumahnya Pak Abdul Pasren. Orang sering nongkrongnya di bengkel Pak Toto, yang kemudian kejadian itu ya, terus kemudian sering nongkrong di warungnya Ibu Nining. Selama ini saya konfirmasi lagi, selama ya kalau pertemanan itu terjadi, pernah atau tidak nongkrong di rumah Pak Abdul Pasren? Nggak pernah, mereka ini nggak pernah nongkrong di sini. Karena itu waktu keluarganya, jadi terdakwa 1 sampai 5 ini, terdakwa itu sudah di BAP. Mungkin kan dia bicara dengan keluarga ya. Nah, kuncinya adalah di Pak Pasren. Jadi mereka ingin membuat alibi bahwa pada kejadian itu mereka tidur di rumah Pak Pasren. Baik. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga Ibu, kalau misalnya Pak Abdul Pasren merasa beliau tidak salah, kenapa selama ini terlihat tidak pernah muncul? Saya sempat ke Cirebon, Bu Elsa, dan sempat ya berdialog atau berbincang dengan keluarga para terpidana. Dan mengatakan dari tahun 2016 sampai dengan saat ini 2024, Pak Abdul Pasren tidak pernah akhirnya bertemu dengan orang-orang tetangga sekitarnya, benar-benar menghilang di balik layar. Tapi kita putarkan sedikit, ini ada informasi terkait dengan keberadaan Pak Abdul Pasren ya. Bu Elsa tahan dulu dan juga Pak Jamin. Berikut ini pemirsa. Dadanya, dada. Dada aja Pak. Udah Pak Pasren. Dada. Pak. Udah tutup. Oke, sehat Pak. Sehat Pak. Pertanyaannya, selama ini dari tahun 2016 sampai dengan 2024, beliau kemana? Tahan dulu Ibu, jawabannya kita dalami lagi di segmen berikut ya. Pak Jamin, kita juga akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Prime Show akan segera kembali.
Anda masih bersama kami pemirsa dalam The Prime Show dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita pada malam hari ini. Saya kembali ke Bu Elsa Syarif. Ibu, ya tadi sesuai dengan bagaimana kesaksian Pak Abdul Pasren selama ini dan sempat dibilang menghilang ya oleh tetangga dan juga warga sekitar. Akhirnya kembali muncul ke permukaan 2024 ini. Selama ini kemana aja Bu? Apa yang terjadi pada Pak Abdul Pasren? Jadi begini ya, tekanan kepada Pak Pasren ini luar biasa. Jadi begitu para terpidana ini diperiksa di polisi, mungkin setelah di BAP pihak keluarga dari terpidana dari 5 keluarga ini mendatangi Pak Pasren secara simultaneously bersama rame-rame dengan lawyer juga. Dan 2016 itu Bu? 2016. Jadi sebelum Pak Pasren di BAP, di BAP polisi. Ada lawyer? Ada lawyer, sudah ada lawyer dari awal mereka diperiksa udah pakai lawyer. Lawyernya Pak Yogi, rekan Yogi. Jadi mereka datang, terus udah itu Pak Pasren kan belum tahu masalah apa ini. Terus mereka menjelaskan bahwa keluarganya mereka udah ditahan dan dituduh ini. Jadi dia minta tolong diringankan, ini di BAP-nya tolong diringankan, itu dibebaskan. Ini bukan BAP loh, ini keterangan di bawah sumpah ya. Keterangan di bawah sumpah yang supaya ada dalam dibebaskan dari ya? kejadian dugaan pembunuhan, pemerkosaan. Dan kemudian begitu tahu masalah itu, dia pernah dengar-dengar nih. Ya. Jadi dia bilang, dia nggak mau dong, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikut-ikut. Iya, bukan nggak mau menurutin dia untuk supaya bahwa mereka ini tinggal semua pada jam itu di rumahnya Pasren loh. Ini yang dimaksud dengan ancaman itu, Bu Elsa? Tunggu dulu, nanti ini berkelanjutan loh. Ada banyak. Berkelanjutan. Di sini, ini keterangan di bawah sumpah ya, jadi ya, ini tulisan. Dan ini jadi pegangan ya. Iya. Ini keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Ya, pengacara terdakwa 1 sampai terdakwa 4 datang siang hari dan keluarga terdakwa Suprianto datang orang tuanya juga. Pak, bahwa terdakwa 1 dan meminta saksi untuk mengarang cerita agar membantu Ini saksi Pak Abdul Pasren? Iya. Ini dipaksa buat mengarang cerita? Mengarang cerita untuk membantu meringankan para terdakwa. Dan itu siapa-siapa saja Bu yang memaksa untuk mengarang cerita? Ini pengacara terdakwa 1 dan keluarganya pakai nangis dalam pangkuan, gitu ya. Terdakwa 1 ini? Tapi karena memang ceritanya mereka nggak ada yang nginep di sana, dan tidak ada kebiasaan anak-anak muda tuh nongkrong nginep di rumahnya Pak Pasren. Rumah Pak Pasren itu tidak besar. Saya sudah lihat lokasinya. Terus dia bilang ya mintalah supaya dia tuh taruh nggak di rumahnya Pak Pasren, tapi kan Pak Pasren punya rumah kontrakan. Pak Pasren bilang nggak mungkin, rumah itu sudah dikontrakan, ada orangnya, bagaimana bisa mengaku tinggal di rumah kontrakan. Di rumahnya dia pun rumah kecil dan kamarnya cuma 3. Gak bisa dibuat untuk tempat nongkrong-nongkrong sampai tidur semalaman. Tidur semalaman, mau tidur di mana, karena kamarnya cuma 3. 1 dia suami istri, 1 si Kavi, 1 itu ada keluarga juga yang tinggal di situ. Jadi ya nggak tinggal di mana. Jadi siapa yang mau ditutup mulut, mesti dibicarakan untuk ngarang cerita ada anak nginep di situ, kan nggak mungkin. Ancamannya semenjak tertangkapnya Peggy ini. Peggy Setiawan 2024. Iya. Bentuk ancamannya bagaimana Bu Elsa? Ya didatangi semua, terus ini kan ini. Boleh ditunjukin juga Bu ke layar? Di sini kan ancamannya ya bilang tangkap Pak Pasren memberi keterangan palsu. Jadi seolah-olah di persidangan memberi keterangan palsu. Sudah itu didatangi rumahnya dengan semua orang. Oh iya ganti-gantian. Nah, terus dia tuh bilangnya, terus kan kemarin saya di iNews juga ya. Terus dia bilang itu salawatan. Saya bilang jangan deh bawa-bawa agama. Salawat kan di rumah aja.
atau di ini kan dibilangnya di pinggir jalan, tapi di depan rumahnya Pak Pasren. Ya, mengganggu ketertiban umum sih. Itu sebuah jadi melahirkan asumsi-asumsi baru, ada bola-bola salju asumsi baru dan yang liar yang ini dengan ada keuangan ini langsung bergulir. Baik, jadi bola salju tadi ya. Medsos, TikTok, cocokologi semuanya. Baik. Saya beralih ke Pak Jamin mungkin sekaligus sebagai closing statement yang bisa Anda tangkap dari saya tidak tahu kalau dari perspektif Pak Jamin apakah ini bisa dikategorisasikan sebagai persekusi, intimidasi atau ancaman untuk salah satu saksi? Pak Abdul Pasren? Maksudnya saksi siapa? Abdul Pasren. Saya nggak begitu, Abdul Pasren ini kan saya nggak begitu paham ya peran dia seperti apa RT gitu ya. Tapi ini kan kejadiannya 2016. Artinya tadi Ibu Elsa juga saya katakan nggak ada yang kenal sama Peggy Setiawan, yang kenal sama Peggy Peron begitu kan. Yang ditangkap Peggy Peron, jangan Peggy Setiawan begitu. Nah itu yang harusnya dikejar siapa. Nah begini ya, kalau kita pakai geometri kalau kita pakai geometri, hadirkan dulu yang namanya yang mereka kenal siapa orang-orang yang namanya Peggy Peron. Ada berapa Peggy Peron yang kira-kira yang mereka sebut mirip? 5 orang atau berapa orang? Masukkan semua, periksa. Lalu mereka tunjuk tanpa melihat. Artinya orang yang dipaparkan itu nggak bisa melihat dia. Oh, indikasinya 2 orang ini yang agak mirip begitu. Baru itu diperiksa sebagai saksi. Baru ditetapkan sebagai tersangka kalau memang ada kaitan dengan barang bukti. Sekarang nggak ada barang bukti yang mengarah kepada Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron ya. Nah, apa buktinya yang bisa menunjukkan kalau Peggy Setiawan ini contohnya ya, dengan 2 alat bukti tadi, dia ada pada saat di tempat itu ya, melakukan perbuatan. Kalau tadi kalimatnya sebagai aktor intelektual masuk dalam menghancurkan melakukan tindak pidana, kok kayaknya jauh ya menurut saya gitu ya. Aktor intelektual itu kelas kakap itu. Kelas kakap gitu. Jadi kalau mereka berlapan mengatakan kami disuruh oleh 1 orang namanya Peggy Peron. Apakah satu tadi yang disuruh oleh Peggy Peron yang mana? Itu harus kita cari begitu. Nah kalau langsung 2024 dinyatakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan yang sama orangnya. Nah, nggak bisa kita katakan itu kalau tidak didasarkan bukti yang ada di 2016. Nggak bisa itu. Itu pasti nanti ditolak itu, jelas-jelas ditolak oleh hakim begitu. Iya, kalau misalnya kita lihat serial crime gitu kan ada beberapa kemungkinan orang-orang yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai tersangka, kita cek satu-satu, dijejerkan siapa yang kira-kira kita kenal. Itu kan? Iya. Saya setuju. Ya, memang begitu. Scientific crime investigation itu begitu. Jadi kalau ada panggil aja Peggy-nya berapa, ada Peggy Peron. Peggy kan tadi disebutkan, Peggy yang di kampung ini, Peggy yang di kampung sana. Coba dipanggil semua, begitu aja. Baik Pak Jamin. Baik Pak Jamin, Bu Elsa, mungkin singkat saja karena durasi kita sangat terbatas. Namanya bukan Peggy Peron Pak Jamin, tapi Peggy alias Peron. Nah Peggy ini yang namanya Peggy Setiawan, teman sekolahnya itu juga memberi kesaksian. Jadi Peggy dan mereka saksi mahkota ini semua memberi penjelasan dan siapa, tapi panggilan kelompok itu adalah Peron, bukan Peggy Peron, tapi aslinya Peggy Setiawan dan rumahnya di situ. Karena itu yang menunjuk rumah itu kepada polisi, rumah itu yang namanya Peggy Setiawan. Ini dan memang waktu dicari itu tidak ada di tempat. Lagi di Bandung. Hilang, bukan. Itu kan udah kejadian. Waktu dicari kan udah kejadian. Tidak ada. Pergi ke Bandung pun tidak ada. Dan kemudian dinyatakan juga pengakuan dari bapaknya sendiri. Itu kan di media bilang namanya berubah menjadi Robi, dan Robi pun anak adiknya itu juga mengakui bahwa bukan dia berubah nama, tapi panggilannya ada Robi, dan setiap keluar menggunakan masker. Pak Jamin, tadi ada mau menanggapi sedikit, lagi-lagi karena durasi terbatas, singkat saja Pak Jamin. Jadi di dalam putusan Mahkamah Agung itu, semua itu disebut namanya adalah
Peggy alias Perong. Nah, Peggy alias Perong. Iya, gitu ya. bukan Peggy Perong. Yang ini namanya Peggy Setiawan. Maka yang dicari adalah Peggy alias Perong. Itulah yang harus dicari. Betul, Peggy Setiawan apa tidak ya Pak Jamin? Baik. Iya. Pak Jamin, Bu Elsa, durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu perbincangan kita pada malam hari. Tapi terima kasih banyak atas waktunya Pak Jamin Ginting selaku praktisi hukum dan juga kuasa hukum dari Pak Abdul Pasren, Ibu Elsa Syarif atas waktunya dalam The Prime Show malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, Pak Jamin dan juga Bu Elsa, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan demikian pemirsa, dialog ini juga mengakhiri jumpa kita dalam The Prime Show pada malam hari ini. Saya Fani Imanir mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.